Kembali kita buka kitab pedoman kita pada kesempatan pagi hari ini. Melanjutkan bacaan pada minggu yang lalu. Di sini pengarang kita memberikan redaksinya dengan kata-kata summa qala alaihi salatu wassalam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata li aliyin karramallahu wajhah, kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya Aliyu, wahai Sayyidina Ali, lima bakaita, kenapa engkau menangis? Itu lima asalnya lima gitu. Jadi lamnya huruf jar, ma-nya istifham. Di dalam kaidah ilmu nahwu kalau ada istifham masuk ya huruf jar, itu alifnya dibuang. Ya, lima ya, jadi alifnya dibuang. Asalnya lima. Nah, begitu. Ya, jadi itu aturan mainnya. Ya, sama dengan amma. Ya, amma yatasaalun. Asalnya an tuh huruf jar an. Kemudian ma gitu. Nah, nun ketemu mim itu diidghamkan. Makanya suara nunnya hilang. Jadi amma, alifnya dibuang. Jadi kalau kita ditanya amma kalimat apa, jangan dibilang amma fi'il madi, jangan. Salah besar. Ya, itu amma asalnya dari anma. Ya, ada pertanyaan tuh, anma yatasaalun. Tuh, begitu ya Bapak Saudara. Makanya nanti kalau wakaf itu pakai hak sakat. Ya, bismillahirrahmanirrahim amma. Kalau ada orang mau wakaf di situ, ya. Kalau teruskan bismillahirrahmanirrahim amma yatasaalun. Bismillahirrahmanirrahim amma yatasaalun. Ya, itu begitu caranya tuh. Jadi lima ya, bukan lam tapi lima bacanya. Nah, itu asalnya lima. Kenapa? Ya, bakaita ya, engkau menangis ya ketika membaca ayat kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama nih halnya istifham bermakna nafi. Gitu ya Bapak, Ibu. Hal istifham bermakna nafi artinya hal yastawi ya la yastawi. Begitu. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, tidak sama orang-orang yang punya ilmu dengan orang-orang yang tidak punya ilmu. Tidak sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Ya, itu ayatnya. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Sayyidina Ali lagi baca ayat ini menangis Sayyidina Ali. Faqala Aliun, maka berkata Sayyidina Ali ketika ditanya sama Rasulullah, kenapa engkau Sayyidina Ali kau baca ayat hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun kamu menangis? Ya, dijawab. Ya, itu dijawab sama Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kata Ali, kaifa la abki, bagaimana saya tidak menangis? Yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa abuna Adamu shalawatullahi alaihi kana a'laman nasi. Sementara orang tua kita, ayah kita, bapak kita Nabiullah Adam shalawatullah alaihi itu adalah sosok manusia yang paling memiliki ilmu pengetahuan kebanding daripada manusia. Tuh, Nabi Adam itu kan a'laman nas. Ya. Itu Nabi Adam aja. Ya, yang kata Sayyidina Ali, wah itu langsung ilmunya yang ngasih siapa? Allah. Ya, jadi guru Allah langsung diajarkan tuh. Ya, tentang ya ilmu-ilmu yang tidak diajarkan kepada para malaikat. Sehingga pada saat itu malaikat diam aja. Ketika didemonstrasikan, ya ini apa, ini apa, ini apa, Nabi Adam bisa jawab. Tapi ya malaikat-malaikat enggak bisa menjawabkan, berarti Nabi Adam pintar. Ya, Nabi Adam itu alim. Nah, makanya di sini ya kata Sayyidina Ali, ya Nabi Adam itu adalah sosok manusia yang paling alim.
Wa qala Allah Ta'ala fi haqqihi, dan Allah berfirman dalam haknya, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah telah mengajarkan kepada Nabi Adam asma, nama-nama. Jadi ilmu terkait tentang asma diajarkan kullaha, semuanya sama Allah. Sementara ini tidak diajarkan kepada para malaikat. Wa nahnu la na'lamu mistahu, kata Sayyidina Ali, kami dan seumpama kita tidak tahu tuh, tidak tahu seperti Nabiullah Adam, ilmu yang Allah berikan kepada Nabiullah Adam, ya. Kaifa nastawi ma'ahu, bagaimana kami bisa sama, ya, dengan Nabiullah Adam? Ya pasti enggak sama. Faja'a Jibril alaihissalam, lalu malaikat Jibril datang memberikan komentar dan penjelasan terkait maksud daripada la yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Jadi malaikat Jibril datang tuh Bapak Ibu Saudara, kemudian memberikan komentarnya. Wa qala qul ya Muhammad li aliyin, kata malaikat Jibril, katakanlah wahai Muhammad kepada Sayyidina Ali, laisa dzalika, tidak yang dimaksud itu mazonanta, apa yang kau sangka, bukan begitu prasangkamu, asumsi kamu, walakin akan tetapi la yastawi yaumal kiamati, tidak sama nanti di hari kiamat al kafiru ma'al mukminin, orang kafir dengan orang yang beriman. Tuh, jadi yang dimaksud begitu, la yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, tidak sama posisi kedudukannya di hari kiamat orang kafir dengan orang-orang yang beriman. Tuh, itu begitu yang dimaksud. Ya, jadi la yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, itu antara orang kafir dengan orang yang beriman tidak sama posisinya nanti di hari kiamat. Pasti, dan itu jelas sekali. Alasannya kenapa? Ya annal kafira la ya'budu ila sonama. Karena orang kafir itu ya tidak pernah menyembah kecuali hanya berhala. Orang-orang kafir itu hanya menyembah berhala. Berhala dan sejenisnya, yang jelas bukan Allah yang disembah. Wala yu'minu billahi, dan orang kafir itu tidak beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, dan tidak beriman kepada hari akhir. Wal mu'minu ya'budullaha, sementara orang-orang yang beriman itu menyembah Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah, itu orang beriman. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Beda sama orang kafir. Ya, kalau kita hanya kepada Allah menyembahnya, hanya kepada Allah kita minta tolongnya. Nah, ini namanya la yastawi, itu tidak sama ya antara orang kafir dengan orang yang beriman. Wa yaqulu fi kulli waqtin wa hinin, dan orang-orang yang beriman selalu berkata di setiap waktu dan setiap saat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu bedanya. Orang yang beriman selalu bilang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli waqtin wa hin, di setiap waktu, di setiap saat, selalu dalam hatinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik diucapkan secara jelas maupun diucapkan secara tidak jelas. Baik bersuara maupun tidak. Ya, di dalam hati selalu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu harus terpatri ya Bapak Ibu Saudara, di dalam hati kita ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu orang beriman. Ya, begitu. Wa iza ahsanu istabsharu, orang beriman apabila melakukan kebaikan mereka bahagia, senang. Senang, benar bahagia. Wa iza asa'u, apabila mereka melakukan salah dosa, istighfaru, mereka beristighfar.
Jadi kalau melakukan kebaikan, fal yahmadillah. Kata Nabi, coba ucapkan alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Kalau kita salah, cepat baca astagfirullah. Itu ciri orang yang beriman. Wa idza safaru, apabila mereka melakukan safar, melakukan perjalanan yang sudah memenuhi persyaratan 2 marhalah, qasaru, mereka mengqasar. Kalau sholat dikosor, itu ciri orang beriman. Kita berangkat, jaraknya dari sini Jakarta Semarang, Jakarta Surabaya, Jakarta Madura, ya udah di atas 2 marhalah, ya 90 km. Nah itu jangan lupa ciri orang beriman, sholatnya dikosor. Ya, zuhur jadi 2 rakaat, asar jadi 2 rakaat, ya isya jadi 2 rakaat, subuh jadi 1 rakaat. Ya, salah. Ya. Ngajinya di mana katanya? Ya, maghrib 1 rakaat setengah, salah juga. Ya. Jadi yang dimaksud mereka mengqasar sholat yang rubaiyah, sholat yang model 4 rakaat. Mana yang 4 rakaat? Zuhur, asar, dan isya. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita ya mau dikatakan ciri orang yang beriman begitu, setiap kali kita melakukan safar yang udah memenuhi persyaratan qasar jamak, maka laksanakan qasar. Jadi kalau ditanya mana lebih bagus, sholat qasar sama sholat ya tamam, itu lebih bagus sholat qasar. Padahal 2 rakaat enak zuhurin, ya. Tapi lebih bagus sholat qasar karena Bapak Ibu posisinya dalam keadaan safar dan udah memenuhi persyaratan. Udah amalin rukhsah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ciri orang beriman, kata malaikat Jibril. Setiap kali dia melakukan safar, maka dia mengqasar sholatnya yang bangsa 4 rakaat. Wa abtaru, dan mereka iftar, putur, enggak puasa ya di bulan suci Ramadan. Jadi kalau di bulan suci Ramadan mereka lagi safar yang udah mau persyaratan, mereka enggak puasa. Itu cirinya orang yang beriman. Fala harama, enggak haram. Nah begitu. Jadi kalau ada orang di bulan Ramadan, ya dia lagi safar tapi udah mau memenuhi persyaratannya, itu enggak dosa. Kalau seandainya dia ya iftar, dia berbuka, enggak puasa. La yastawil kafiru ma'al mu'minin. Jadi enggak sama orang kafir dengan orang-orang yang beriman. Li'anna ma'wal kafiri finnari, karena tempatnya orang kafir di neraka, wa ma'wal mu'mini al jannah, dan tempatnya orang beriman di surga. Al hadisus salisu wassalasun, hadis yang ke-33. An Abdurrahman ibni Zaid ibni Aslam an Makhul qala, riwayat dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Makhul, beliau berkata, qala Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu, berkata Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man igtasala yaumal jum'ati biniyatin khalisatin, siapa yang mandi pada hari Jumat dengan niat yang benar, dengan niat yang ikhlas karena Allah, yamurrul ma'u ala sakratin, maka air yang lewat menetes di atas rambut-rambutnya, min jasadihi, dari jasadnya, illa tala'la'at nuron, maka itu berfungsi menjadi cahaya. Makanya kita kalau mau sholat Jumat dianjurkan mandi. Ya, mandi kalau kita bukan dalam keadaan junub, mandinya sunnah. Kalau di hari Jumat di junub dulu, ya itu nanti mandinya wajib, dan itu sunnah, nggak apa-apa. Jadi bapak nih sebagai seorang suami, ketika hari Jumat jam 10 boleh kerja dulu, ya. Nah, sehingga menyebabkan istrinya nanti junub, istrinya mandi, bapaknya mandi. Nah itu boleh. Tapi kalau seandainya tidak dalam keadaan junub,
kita dianjurkan untuk mandi ya sunnah dalam rangka mau melaksanakan sholat Jumat. Nah, itu yang dimaksud mandi tasala yaumal Jumat. Nanti ya air yang menetes dari rambut-rambut kita ya itu insya Allah akan memunculkan cahaya ya, jadi nur menjadi cahaya-cahaya, tetesan-tetesan air yang munculnya sumbernya dari kulit, dari rambut kita. Ada berapa rambut tuh, Masya Allah, kita kepala kita tuh ya kena air siraman mandi ya mau sholat Jumat, itu semuanya akan memunculkan nur cahaya. Fatasiru kulluhan nuron, maka jadilah semuanya yaitu cahaya yaumal kiamati pada hari kiamat. Fil mauqifi di mauqif. Jadi nanti pada saat di mauqif lagi dikumpulkan di padang mahsyar itu dia bercahaya, muncul cahaya ya disebabkan karena dulu mandi mau sholat Jumat. Makanya jangan lupa tuh mandi sholat Jumat, jangan lupa. Ya. Walaupun ya cuma sekedar nyiram air doang, nggak perlu pakai sabun, nggak perlu pakai apa yang lain. Ya. Yang penting udah dapat hasil sunnahnya. Kalau yang mau dapat sunnahnya lagi, ya dia sampoan, kemudian dia pakai sabun, ya semuanya. Ya dari mulain ujung rambut yang ada di kepala sampai ujung kaki, itu mandinya begitu. Tapi kalau dimandi cuma siraman dari leher ke bawah, ya itu bukan mandi namanya. Ya itu namanya mandi adat, bukan mandi ibadah. Ya sama dipakaikan niat. Saya ya niat mandi untuk melaksanakan sholat Jumat lillahi ta'ala, karena ya ikhlas murni semata mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu tuh nanti akan memunculkan nilai-nilai kebaikan ya, dari rambutnya tuh nanti akan muncul cahaya, lebih-lebih dia akan terasa benar ya, nampak kelihatan cahayanya nanti di hari kiamat fil mauqif. Wa yatalalau jasaduhu nuran, begitu juga akan muncul di jasadnya nuran cahaya bainal khalaiki, di antara makhluk-makhluk yang ada pada saat dia di mauqif. Nah begitu. Summa ta'ti al jum'atu fi surati rajulin, kemudian nanti datang Jumat dalam bentuk rajul, seorang, ala ra'sihi, di atas kepalanya rajul tajun, ada mahkota, min tijanil jannati, dari mahkotanya yang diberikan dari surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Jumat itu nanti akan berbentuk rajul ya, jadi Jumat yang kita kerjakan ya, bentuk hari Jumat yang kita sholat di situ nanti Allah bentukkan, konkretkan dalam bentuk rajul, dalam bentuk orang yang kepalanya itu ada mahkota yang dipakaikan langsung dari surga. Fatakulu, lalu rajul ini yang adalah Jumat ya mengucapkan salam, assalamualaikum, salam buat kamu. Fayaqulu, maka orang yang tadi itu jawab alaikassalam. Tuh, yang mandi itu baru mandinya doang, bagaimana sholatnya ya, baru mandinya doang itu ya. Itu Jumat akan berbentuk seperti rajul mengucapkan salam assalamualaikum, maka dijawab alaikassalam. Man anta, siapa engkau? Ditanya tuh sama orang yang suka sholat Jumat mandi, ditanya engkau siapa? Fatakul anal Jumu'ah, saya Jumat. Nah begitu ya, anal Jumat, saya hari Jumat gitu. Allati qodik tasalta fiya, dulu engkau mandi karena saya. Kalau di Jumat ente mau ke Masjid Nurul Yakin mandi ya, nanti lagi Jumat mau Masjid Nurul Yakin ente mandi jam 11, ada yang jam setengah 11 udah mandi ya. Nah kalau yang memang belum sempat ya karena dia di kantor kerja, nah itu dari pagi udah mandi juga boleh niat. Ya Allah, saya mandi nih sekarang jam 6 dah, jam setengah 6 sebelum berangkat ke kantor, sebelum berangkat kerja, sebelum berangkat ngajar ya, sebelum berangkat ke sekolah. Karena nanti jam 11 saya kagak mungkin mandi ya, saya mandinya sekarang. Ya Allah, niat dah saya mandi ya untuk melaksanakan sholat Jumat lillah, karena Allah. Masuk juga ya, dapat juga
Bapak, Saudara. Nah, seperti nanti tuh Jumatnya ngomong begitu, nih saya Jumat. Di mana dulu ente selalu mandi, piya karena saya. Wasallaita dan engkau sholat, piya karena saya. Kamu habis mandi, kamu sholat. Nah itu semuanya kamu kerjakan karena saya hari Jumat. Yang memang diperintahkan idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Nah itu perintah Allah. Nah nanti Jumat begitu atas perintah Allah ya. Kemudian wala bisa siabau, kamu pakai pakaian karena saya juga. Kamu pakai pakaian yang rapi ya, yang bagus. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah indah, senang, suka sama yang indah. Kamu pakai pakaian. Summa kharaja min babi, dari kemudian ia keluar dari pintu rumahnya. Lalu dia keluar, kamu maksudnya ya, ini namanya iltifat dari kata-kata tadi anta sekarang jadi huwa. Nah, seperti itu. Ya. Wa ahsantas sholata lillah, kemudian engkau baguskan sholatnya. Sholatnya yang bagus. Sholat pada hari Jumat, kamu juga bagus sholatnya. Ya, sebelum imam khotib datang, kamu udah datang. Itu namanya termasuk membaguskan sholat. Jangan sholat nungguin khotib udah naik ke atas mimbar baru datang. Udah gitu datangnya ya di tengah jalan lagi, diri aja sambil ngobrol sambil ngerokok. Ya, ntar khotib selesai sholat baru gelar ini sejadah. Ya, rokoknya dimatiin buru-buru. Ya Allah, ini orang masih begini aja. Kapan sadarnya? Ya, jangan Bapak Saudara. Ya, ini kadang-kadang di satu masjid banyak jamaah yang begitu. Ya, datangnya kalau udah khutbah, ya, naik ke atas mimbar khotib baru dia udah datang. Itu pun sambil ngerokok. Itu rokok kagak pernah dilepas-lepas. Oh, kenapa itu demen banget merokok? Ya, Bapak walaupun demen banget merokok, kalau hari Jumat lepas. Ya, begitu. Jangan mau ke masjid merokok. Astagfirullahaladzim. Jangan. Ya, tinggalin udah, tinggalin rokok. Ya, kalau kita bandingkan rokok, mendingan subhanallah, subhanallah. Ngisep ya 1 menit 2 menit. Ya, kalau kita ganti sama subhanallah, ya dapat berapa tuh kita kalimat subhanallah, subhanallah. Ya, jadi jangan dibiasain berangkat ke Masjid Nurul Yakin sambil ngerokok. Ya. Sampai depan baru matiin. Ya. Udah gitu di tembok masjid lagi. Ya. Lah itu masjid masih cakep bener, dari sini ntar bagaimana? Ya, jangan, ya, jangan begitu. Ya, itu yang begitu tuh robah tuh, ya, robah. Nah, begitu. Jadi ada yang begitu modelnya. Ya, dinyari tuh di luar ntar, sehingga datang Jumatnya paling belakang, pulangnya paling dulu. Lah kalau di jalan kan begitu. Imam Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ini bubar udah. Ya, apa yang mau diharapkan? Kita udah tua Bapak Saudara. Ya, sayang-sayang Jumat itu hari istimewa. Ya jam 11 udah siap dari rumah. Kalau bisa ya datang ke Masjid Nurul Yakin paling depan kalau bisa. Ya, jangan di depan banget, paling imam ya. Nah, begitu ya. Cari posisi yang di depan. Nah, begitu, iya. Ya, jadi ini kesempatan buat kita. Kalau ya datang dari awal, pulangnya ntar belakangan. Ya, posisi kita jangan robah duduk kita. Nih posisi kita kalau habis assalamualaikum Pak, saya kasih tahu nih dan diamalin. Ini posisi kan duduknya kita duduk tawarruk ya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, kita selesai, jangan merubah posisi dulu kita musabiah. Ya, habis istighfar, kita baca Al-Fatihah. Baca Fatihah 7 kali. Ini posisi duduk begini aja. Baca Al-Fatihah 7 kali, baca Al-Ikhlas 7 kali, baca Al-Falaq 7 kali, baca An-Nas 7 kali. Ya, itu namanya musabiat. Nah, kalau udah baca baru merubah. Itu nanti Allah akan kasih ganjaran yang banyak. Ya, dijaga, dipelihara
nggak akan mendapatkan ya musibah, fitnah, kejahatan, hal-hal yang jelek sampai Jumat yang akan datang. Nah, seperti itu. Jadi posisinya yang dirubah. Nah, setelah itu baca ya doa Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'in ya Rahim ya Wadud aghnina bihalalikan haramik wa bi ta'atika maksiatik wa bi fardika amman siwak 4 kali. Ya. Begitu. Nah, juga diajarkan oleh Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, seorang ulama yang punya ya predikat wali kutub. Ya, Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani menyatakan boleh ditambahin. Habis baca musabiat jangan lupa baca ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafuruz dzanbil azimi sebanyak 5 kali. Ya, baru kita baca doa. Nah, itu. Jadi musabiat syaratnya posisi duduknya belum dirubah. Kalau dirubah kagak dapat. Ya put di dalam kitab saya baca begitu. Ya, luput. Ya, ini kadang-kadang kita perhatiin sekarang banyak. Ya, habis assalamualaikum warahmatullahi dirubah posisi di sila. Nah, jangan. Jadi jangan rubah posisi duduk dalam keadaan iftiros. Iya. Karena kita duduknya iftiros. Kalau duduknya tawarruk, duduk tawarruk. Tinggal lihat kalau kita rata-rata iftiros ya. Iya, apa tawarruk? Tawarruk kali. Ya. Ya, kalau tasawuf akhir duduknya iftiros apa tawarruk sunahnya? Tawarruk. Ya, kalau dia duduknya begini, ini namanya duduk apa ya? Iftiros. Ya. Kalau duduk begini apa namanya? Tawarruk. Kalau begini namanya apa? Murabba. Ada namanya istilahnya. Murabba, bersila. Ya, boleh sholat begini, boleh. Jadi kalau kita tasyahud, ya kita kesemutan mulu. Ya, begini kesemutan, begini kesemutan. Nah, ketika tasyahud akhir, ya begini aja. Ya, boleh. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibat. Ini namanya murabba. Nah, nanti dibaca musabiatnya udah begini. Ya, karena memang posisi duduknya dia murabba. Begitu. Tapi kalau tawarruk, ya udah tawarruk aja. Kalau iftiras saja. Kalau murabba, ya murabba. Itu namanya tidak merubah posisinya. Kecuali imam. Kalau imam, ya, di posisinya begini imam. Ya, ini posisinya begini nih imam. Ya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Dibaca istighfar, astagfirullahaladzim. Kemudian baca al-fatihah. Dia merubah posisinya. Itu imam khusus. Kenapa? Biar tahu imam juga nih. Ya, kenapa? Supaya ya kalau ada jamaah kita yang punya kepentingan, dia mau buru-buru mau keluar lebih dulu, itu tidak makruh. Begitu. Ya, jadi tidak apa? Tidak makruh. Kalau imam begini aja nggak merubah. Ya, posisi begini, kasihan jamaah kita yang di belakang. Tuh yang di luar langsung pada jalan, makruh semua itu. Ya. Iya, makruh semua enggak? Makruh semuanya. Ya, tapi imam kasih kesempatan. Ya rendah kesian. Ya, itu yang banyak urusannya tuh ya, yang di jalan apalagi udah assalamualaikum udah mau pengen pulang aja. Nah, dengan imam duduk begini, dirubah posisinya itu memberikan ya satu tasamuh ya supaya dia tidak makruh. Begitu, Bapak. Saudara, itu caranya. Ya, jadi ya cara ya kita laksanakannya seperti itu. Nah, begitu pentingnya musabiat, makanya saya anjurkan kepada imam kalau habis ya selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, al-fatihah langsung baca doa. Jangan. Ya, sebab jamaah dianjurkan musabiat. Kalau imamnya lagi ada urusannya, ya udah keluar aja duluan. Ya, jangan mempengaruhi jamaahnya. Ini banyak kan imam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, al-fatihah langsung doa. Ini nggak baca kitab dia. Ya, makanya seorang imam khatib ngaji. Ya, biar dipaham. Nah, seperti itu. Ya, kecuali ada sholat jenazah. Ya, kalau ada sholat jenazah, silahkan al-fatihah langsung doa. Ya, tapi kalau al-fatihah baca musabiat 7 kali, al-ikhlas 7 kali, al-falaq 7 kali, an-nas 7 kali. Ya,
Begitu ya, Bapak, Saudara. Ini istimewa tuh hari Jumat. Ya, Masya Allah, itu ya sangat ya bermanfaat. Ya, makanya kita baca tuh, orang yang baca musabiat, baca ilahi lastu, baca ya Allahumma ya Ghani ya Hamid. Kalau kita baca Allahumma ya Ghani ya Hamid 7 kali, mudah-mudahan rezeki kita dikasih kelancaran terus. Ya, baca 4 kali. Ya, kalau kita baca ilahi lastu di Firdausi ahla 5 kali, mudah-mudahan insyaallah ya kita akan dimatikan ya nanti dalam keadaan iman dan Islam husnul khotimah. Itu kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita baca musabiat, kata Nabi, kita akan dilindungi sampai hari Jumat yang akan datang. Nah ini. Jadi Jumat itu bilang begitu. Masya Allah, engkau mandi, engkau sholat, engkau perbaiki sholat. Itu perbaiki sholat begitu maksudnya tuh. Ya benar-benar engkau perbaiki sholatnya. Di awal datangnya, belakangan ntar pulangnya, musabiat dulu, ba'diyah dulu. Jangan kita biasakan. Udah datang paling belakang, pulang paling dulu. Kalau kita begitu terus, kapan kita mau menambah ibadah kita? Nah ini ilmu harus dipraktekkan, Bapak, Saudara. Nah seperti itu. Jadi wa ahsan tas salata lillahi ta'ala. Jitu aku datang hatta asyhadalaka, sehingga aku bersaksi buat engkau inda Rabbi, di sisi Tuhanku. Nah, jadi nanti Jumat akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fatashhadu lahu inda Rabbi, maka engkau bersaksi ya padanya ketika di dekat Tuhannya. Fayadkhulul jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Tuh, masuk surga dah. Karena disaksikan oleh Jumat langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga nanti Allah akan terima kesaksiannya hari Jumat tersebut untuk orang yang memuliakan hari Jumat. Sehingga akhirnya apa? Fayadkhulul jannata, maka ia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu begitu. Cukup saya kira ya, sebab Bapak juga mau ngeliatin bandengnya udah matang atau belum. Ya, begitu. Ya. Mudah-mudahan ya hari ini kita semuanya dapat keberkahan dibarakati Maulid Nabi Muhammad SAW. Tidak ada hari yang lebih istimewa kecuali hari dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Jadi hari ini kita harus gembira. Gembira, kenapa? Hari ini hari lahirnya yaitu seorang manusia yang sangat istimewa. Ya, sehingga lebih mulia dari yang lain-lain. Lailatul Qadar mulia enggak? Mulia, karena kita ibadah lebih bagus daripada 1000 bulan. Khairun min alfi syahrin. Tapi sama hari Maulid, sama malam Maulid, lebih mulia malam dan hari Maulid. Nah begitu. Karena Lailatul Qadar ada gara-gara Nabi Muhammad. Coba kalau Nabi Muhammad kagak lahir, ada nggak Lailatul Qadar? Nggak ada. Orang memburu Lailatul Qadar, Bapak Saudara, ingin mendapatkan yang namanya khairun min alfi syahrin. Ya, itu karena Nabi Muhammad. Masjidil Haram, tanah haram Mekah, Allah ciptakan mulia karena orang ibadah di sana 1 berbanding 100.000. 100.000 banyak, tapi sama Nabi Muhammad kelahirannya tetap lebih mulia hari kelahiran Nabi Muhammad. Karena tanpa lahir Nabi Muhammad, Allah tidak akan yang namanya ciptakan Masjidil Haram. Allah tidak akan ciptakan yang namanya apa? Ka'bah. Laula lama khalaqtul. Kalau tidak karena engkau, saya tidak akan ciptakan alam semesta ini. Tuh, jadi gembiralah kita pada hari ini, karena hari ini bertepatan dengan hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kegembiraan kita, rasa ya suka kita akan mendapatkan syafaat. Jangan kita kecewa. Ya, Nabi pakai lahir lagi. Jangan. Ya, siapa yang kecewa dengan ya lahirnya Nabi, itu sama seperti iblis. Sebab tidak ada makhluk yang menjerit, yang kecewa kecuali hanya iblis ketika lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iblis itu menjerit, Pak. Ya, pada saat Nabi dilahirkan, iblis menjerit. Nah, kalau kita bahagia, senang, ya alhamdulillah.
Mari sama-sama kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita semuanya. Bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidana ya habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidana ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidana ya sabbatallah. Ishfa' lana ya habibana. Ishfa' lana ya habibana. Ishfa' lana ya habibana. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna uluman nafi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.